Salam budaya. Bertemu kembali bersama saya Evi Novita Hingsi dalam pembelajaran seni tari kelas 11 semester 2. Kompetensi dasar bab 3 kali ini mengevaluasi tari kreasi berdasarkan tata teknik pentas. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan para siswa mampu mendiskusikan pertunjukan tari berdasarkan tata pentas. PKBN 2K kali ini mengajarkan kita agar kita mau menerima kritik. Semoga PKBN 2K ini dapat menjadi suatu pembiasaan yang positif bagi kita semua. Materi pembelajaran kali ini adalah tata teknik pentas pada gerak tari kreasi. Mengevaluasi tari kreasi berdasarkan tata teknik pentas, tentunya kita harus paham dan kita harus mengerti apa itu tata teknik pentas. Tata teknik pentas adalah cara menyusun atau menata panggung untuk tempat pertunjukan. Sebelum melakukan tata teknik pentas, kita harus memiliki konsep yang mampu memberikan gambaran untuk melakukan penataan panggung. Konsep dibuat dengan merancang tentang pertunjukan yang akan dipentaskan. Salah satu contohnya adalah tari kontemporer dengan mengangkat tema permainan rakyat dari suatu daerah. Terlebih dahulu dirancang konsep yang mengarah pada teknik perencanaan yang akan dibuat, sehingga menjadi sebuah tempat pertunjukan dan menjadi sebuah pertunjukan yang indah. Berikut penjelasan tentang jenis tata pentas sebagai penunjang pertunjukan tari. Beberapa unsur pendukung pertunjukan tari yang sangat berpengaruh pada tata pentas, antara lain tata busana, tata rias, tata cahaya, tata musik, tata panggung, dan tata dekorasi. Kita akan mengulas satu persatu unsur pendukung yang dapat berpengaruh dalam tata pentas, di mana setiap unsur pendukung tersebut memiliki fungsi masing-masing, dimulai dari tata busana. Tata busana adalah kostum yang dikenakan oleh penari pada saat pertunjukan tari berlangsung. Fungsi dari tata busana antara lain memperjelas penokohan, pendukung tema tari, sarana keindahan, dan mempertegas peran dan karakter penokohan dalam tari. Tata rias. Tata rias adalah riasan wajah untuk merubah wajah seseorang sesuai dengan kebutuhannya. Tata rias terbagi menjadi 3. 1. Tata rias sehari-hari, yaitu tata rias yang mempertegas garis-garis wajah dan menutupi kekurangan pada wajah. 2. Tata rias khusus, yaitu tata rias yang digunakan untuk maksud dan tujuan tertentu, seperti terlihat pada contoh pengantin adat Jawa menggunakan riasan pengantin adat Jawa Tengah. Yang ketiga, tata rias pertunjukan, yaitu tata rias yang ditujukan untuk pertunjukan.
Fungsi tata rias pertunjukan adalah mempertegas karakter pada wajah, mendukung penampilan, dan memperjelas tema. Properti tari. Properti tari adalah alat yang digunakan atau dipakai oleh penari sebagai media untuk menyampaikan pesan karya tarinya. Properti tari juga dapat mendukung penampilan dalam suatu karya tari. Beberapa contoh properti yang sering digunakan adalah sampur atau selendang, keris, tombak, payung, topeng, piring, tampah, topi, kipas, kuda lumping, tongkat, pita, tamborin, dan lain sebagainya. Tata cahaya. Tata cahaya adalah segala perlengkapan cahaya yang digunakan untuk penerangan dan penyinaran dalam suatu pertunjukan tari, di mana tujuan dan fungsi tata cahaya adalah 1. Menerangi. Tata cahaya yang digunakan atau dipakai untuk memberi terang dan melenyapkan gelap. Penerangan ini bersifat penerangan secara umum yang dapat menerangi seluruh bagian pentas dengan rata, yang dikenal dengan sebutan general light. 2. Menyinari. Tata cahaya bertujuan untuk memfokuskan daerah panggung tertentu sehingga dapat menimbulkan efek dramatik. Pencahayaan ini bersifat khusus, lebih dikenal dengan spotlight. Salah satu contohnya adalah untuk adegan romantis pada pertunjukan tari Ramayana. Maka, lampu yang berfungsi menyinari difokuskan pada panggung yang ditempati oleh 2 pemain. Unsur berikutnya adalah tata panggung. Panggung adalah tempat untuk seorang koreografer mengekspresikan karyanya melalui penari di atas panggung atau pentas. Macam-macam panggung yang sering digunakan akan kita bahas dalam slide berikut. Salah satu jenis panggung yang sering digunakan dalam suatu pertunjukan tari adalah panggung proscenium. Panggung proscenium memiliki beberapa ciri. 1. Memiliki bingkai di sisi depan panggung. 2. Hanya dapat dilihat dari satu arah depan. 3. Ada jarak yang membatasi penonton dan pemain. 4. Umumnya di dalam ruang tertutup. 5. Memiliki alur keluar masuk pemain atau penari yang dikenal dengan wing kanan ataupun wing kiri. Berikut adalah denah panggung proscenium yang dapat kalian amati. Jenis panggung pertunjukan berikutnya adalah panggung arena. Panggung arena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bentuk panggung terbagi bermacam-macam. 2. Dapat dilihat dari segala arah. 3. Tidak ada jarak yang memisahkan antara penonton dan pemain. 4. Umumnya dilakukan di ruang terbuka. Macam-macam panggung arena antara lain panggung arena tapal kuda, di mana panggung tersebut separuh bagian pentas atau panggung masuk ke bagian penonton, sehingga membentuk lingkaran seperti tapal
kuda. Panggung arena bentuk U, di mana panggung masuk ke arah penonton, atau dengan kata lain, penonton dapat menyaksikan pementasan dari 3 sisi atau arah penjuru panggung. Berikutnya adalah panggung arena penuh, di mana penonton dapat menyaksikan pertunjukan dari segala sudut atau segala arah, dan arena permainan berada di tengah-tengah penonton. Bentuk panggung dapat berbentuk lingkaran ataupun persegi. Pembahasan berikutnya mengenai tata dekorasi panggung atau setting panggung. Tata dekorasi panggung dapat diartikan segala benda yang digunakan untuk mendukung sebuah pertunjukan tari di dalam panggung. Biasanya setting panggung bisa berupa 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Pembuatan tata dekorasi pertunjukan dirancang dengan berbagai jenis dan bahan tertentu dan disesuaikan dengan tema karya tari. Contohnya, untuk menciptakan adegan dan suasana di hutan, dibuat dekorasi pohon dan ranting buatan dengan perpaduan warna yang disesuaikan dengan hutan. Demikianlah penjelasan mengenai tata teknik pentas pada tari kreasi. Tetap semangat, sehat selalu, sampai bertemu kembali pada penjelasan materi tari berikutnya. Salam sehat dan salam budaya.